Hilirisasi. Kita tentu sangat bersyukur Indonesia dianugerahi sumber daya alam yang luar biasa. Indonesia punya cadangan nikel terbesar di dunia. Cadangan timah kita terbesar kedua di dunia. Kita juga penghasil rumput laut terbesar kedua dunia, serta masih banyak lagi. Tapi nyatanya, sekedar kaya saja ternyata tidak cukup. Karena yang menjadi tantangan justru bagaimana mengolah kekayaan alam ini, agar punya nilai tambah maksimal bagi masyarakat. Coba bayangkan, Indonesia sempat menjadi eksportir biji boksit terbesar ketiga dunia. Sayangnya, Indonesia hanya menempati urutan ke-31 sebagai pengekspor panel surya. Padahal ketika boksit diolah menjadi panel surya, nilainya bertambah 194 kali lipat. Besar sekali. Tapi hilirisasi tidak melulu hanya soal batu bara atau minerba. Hilirisasi bisa dilakukan di sektor lain, pertanian, kelautan, perkebunan, bahkan digital. Untuk hilirisasi digital, nanti kita bahas secara khusus di lain waktu. Jadi inti dari hilirisasi adalah pengolahan yang menghasilkan nilai tambah. Contoh sederhananya, harga teh saat masih berbentuk daun basah akan jauh berbeda dengan teh yang sudah dikeringkan, dipacking, dan sudah diolah menjadi teh dengan aroma tertentu. Sehingga selain mendapatkan keuntungan dari harga jual, dengan melakukan pengolahan kita juga bisa membuka lapangan kerja, memberdayakan UMKM, menggeliatkan ekonomi, dan mendapatkan pemasukan negara dari pajak, royalti, PNBP, dividen, maupun bea ekspor. Itulah yang dilakukan negara-negara lain, bahkan oleh negara yang tidak memiliki sumber daya alam. Mereka mengimpor bahan mentah, diolah, kemudian diekspor lagi, termasuk ke negara asal sumber daya alam itu sendiri. Lalu, nilai tambahnya kemana? Uangnya yang dapat siapa? Lapangan kerjanya siapa yang menikmati? Ya negara yang mengolah itu. Oleh sebab itu, kebijakan hilirisasi penting untuk kita lakukan dan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Ini adalah arah yang saat ini sedang Indonesia tempuh, dan Bapak Presiden Prabowo secara tegas menyampaikan bahwa hilirisasi itu kunci kemakmuran dan harus dilakukan di semua komoditas unggulan untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Kita bersyukur kita punya sumber alam yang sangat besar. Kita sekarang tidak boleh ragu-ragu memanfaatkannya sebaik-baiknya. Hilirisasi kunci daripada kemakmuran. Segera inventarisir proyek-proyek penting dalam program hilirisasi kita. Proyek-proyek yang vital segera dirumuskan, bikin daftar, dan kita segera untuk mencari dana sehingga kita bisa mulai hilirisasi dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Pemerintah sudah memetakan 28 komoditas unggulan yang potensinya bisa mencapai lebih dari 13.000 triliun rupiah di tahun 2040. Satgas Percepatan Hilirisasi juga dibentuk tahun ini. Investasi juga terus digencarkan. Di 2024, realisasi investasi untuk hilirisasi mencapai 407 triliun, hampir seperempat dari total investasi nasional. Karena untuk mewujudkan hilirisasi, kita butuh investasi dan teknologi. Percepatan hilirisasi memang harus diimbangi dengan peningkatan skill angkatan kerja kita. Kita butuh banyak anak bangsa yang ahli dan terampil di bidang sains, teknologi, engineering, matematika, AI,
untuk mengisi posisi-posisi strategis dalam industri ini. Oleh sebab itu, pendidikan dan vokasi terus kita kembangkan. Apalagi Indonesia akan mendapatkan bonus demografi, sehingga ini semua akan jadi langkah besar dalam membuka lapangan kerja. Teman-teman, hilirisasi itu bukan cuma soal membangun pabrik, bukan cuma milik pengusaha elit, tapi lebih dari itu. Hilirisasi itu soal keadilan dan masa depan. Karena hilirisasi yang ingin kita lakukan adalah hilirisasi yang berkeadilan, yang melibatkan petani, peternak, nelayan, UMKM, masyarakat, dan tentunya anak muda. Kalau hilirisasi berhasil, petani bisa mendapatkan harga yang lebih baik, tidak takut harga anjlok saat panen karena industri pengolahan siap menampung. UMKM bisa lebih maju karena dikerjasamakan dengan industri pengolahan yang lebih besar. Ekonomi sekitar jadi lebih menggeliat karena lapangan kerja terbuka, tenaga kerja terserap sehingga daya beli meningkat. Daerah juga jadi punya sumber pendapatan baru yang nantinya bisa digunakan untuk membangun jalan, memperbaiki fasilitas kesehatan, dan lain-lain. Memang tantangan itu pasti ada. Yang namanya perubahan pasti butuh kalibrasi. Tapi dengan optimisme, kerja keras, lompatan kecil dari masing-masing kita, suatu saat akan menjadi langkah besar bersama yang membawa kemajuan bagi bangsa.